misalkan sekarang lagi rame nih di sosmed gitu ya. Oh nih Gen Z gini, millennials gitu. Yang millennials bilang Gen Z begitu, yang Gen Z bilang millennials begono gitu kan. Aku fokus di vulnerable user ini karena memang satu sebagai perempuan kita juga mengalami banyak ketidakadilan. Yes. Yang mana peraturan-peraturan di negara ini most likely, sorry to say, bergerak dari kacamata lelaki. Tapi ketika aku menjalani, kenapa aku se-happy itu? Karena aku punya I got another POV from teman-teman disabilitas. What is that? Empatiku jadi lebih besar. Wow. Yes. Hai kawan Komar, hari ini kita kedatangan seorang wanita yang sangat berperan penting dalam dunia edukasi Indonesia. Cailah berat ya. Gue khawatir dipanggil Sama siapa? Istana Negara untuk gantiin, enggak gitu ya. Kita sebenarnya maunya itu sih. Baik. Kita tepuk tangan dulu untuk 5 juta penonton, Kak Nevin Rafa. Kita kenalan dulu, silakan. Ada seorang yang luar biasa. Tadi kita udah ngobrol anyway, tapi kita bakal bocorin obrolan kita hari ini di sini buat kawan Komar. Kak, apa kabar? Baik banget. Serius Kalau banget. kalau kata para motivator tuh apa kabar luar biasa. Bukan biasa. main kan? Luar biasa. Hari ini semua dalam kondisi stabil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawabannya sangat firm Alhamdulillah, gitu ya. ya. Kak, kalau weekdays ngapain biasanya sibuknya? Banget lah pokoknya. Banyak banget yang diurus. Banyak gitu. banget yang diurus. Berarti multi peran dong? Kurang lebih begitu. Katanya satu jurnal yang aku baru baca latest, multiperan itu drives kita ke multifunction otak dan kadang-kadang juga ngarah ke overwhelm. Thanks. Duh. Kamu nggak pernah ngalamin itu? Yakin banget tuh kan. Pertanyaan langsung gitu. Ya pasti kan. Oh ya pasti banget dong. Kak. Iya. Tapi gimana Kak? Kamu ngejalanin multiperan kamu satu, kamu sebagai seorang dosen di dunia profesional, kamu juga business owner dari yang aku baca tadi contekannya gitu ya. Kamu sebagai seorang ibu, istri, anak, tetangga, bestie, you name it, kita punya banyak peran. Banyak banget ya kalau dijeberin tuh kayak keluar Kan? dari layar gitu kan. Kita tuh sebenarnya keren banget ya sebagai manusia. Asik. Kita punya banyak peran kan, tapi yang ini luar biasa, perannya banyak banget. Coba kita kasih panggung yang megah dulu. Coba Kak, kamu weekdays ngapain? Oke, aku daily. Ya sekarang sih aku sebenarnya lagi studi S3. Tuh kan? Lagi PhD, kebetulan udah tahap terakhir. Alhamdulillah udah mau dibilang tinggal tapi kok takutnya ini ya, apa namanya? Selangkah lagi ya kita selangkah ngomongnya lagi ya. lah insya Allah, Selangkah lagi insya Allah. nunggu lagi proses revisi sama sidang eksternal. That's good. Jadi lagi lumayan banyak di Indonesia, sebenarnya lagi nggak di sini gitu kan. Oke. Jadi lagi bolak-balik gitu, terus ya ngurus anak, ngurus keluarga, terus sama ya ada ada usaha juga gitu yang sebenarnya sih sekarang lebih banyak partner aku, sahabat aku yang handle gitu, jadi aku lebih ke arah helicopter view. Oh wow, itu berat sih. Helicopter view itu kan butuh pilot yang wawasan, khasanah, cara pikir, visinya harus ngeliatnya bagus nih gitu. Gimana sih yang membuat kakak sekarang, apa sih yang udah dilewatin nggak sepanjang professional life ini? Pertanyaannya berat banget ya, apa yang udah dilewatin. Banyak banget sih pasti ya, asam garam kehidupan tuh banyak banget. Ya yang bisa bikin aku ini ketahanan mental kayaknya. Ketahanan mental bukan pangan ya? Bukan. Kebetulan masih urusannya mental. Mental, ketahanan mental. Itu kan isu banget nih di beberapa tahun terakhir. Iya. Kamu kan sebagai seorang pendidik generasi yang katanya bakal jadi generasi emas tuh 2045 kalau nggak salah. Insya Allah ya. Insya Allah ya generasi emas bukan cemas ya. Bukan emas kan. Kita emas. Bukan logam mulia tapi ini emas. Okay? Gimana sih kamu ngadepin generasi yang upcoming menjadi salah satu roda penggerak Indonesia? Aduh, berat banget. Ini pertanyaannya gue nggak tahu nih kalau bakal tanya yang kayak gini. Kita nggak ada scripting anyway. Iya. Ya, kebetulan aku dari generasi milenial. Oh, kamu milenial, kita sama gitu kok. Ya, kita dari milenial. Kita milenial. Ya sebenarnya kalau dibilang demografinya lagi cukup besar gitu kan. Kita bisa bilang kita lagi ada di mungkin generasi milenial saat ini lagi pegang pendulum di berbagai bidang gitu ya, karena memang kemarin-kemarin kan sebelumnya boomers ya yang banyak pegang peranan penting, sekarang roda kehidupan berputar.
jadinya milenial yang lagi banyak pegang gitu ya. Milenial ini kalau kata orang tuh generasi paling legowo kayaknya, ya kan? Karena kita tumbuh di saat semuanya belum terdigitalisasi, semuanya butuh proses, Oke. dan prosesnya cukup berat. Karena kita ada di masa peralihan. Oh. Kita ada di masa peralihan, kita kecil masih mengalami pager. Oh iya, of Di mana course. yang namanya kita mau janjian sama orang masih harus bener-bener very appreciate the time. Of course. Ya nggak sih, gitu kan. Kita masih ada di masa itu yang mana tiba-tiba kita berubah, terdigitalisasi dengan banyak hal mudah. Kita harus bisa adjust ke sana, gitu. Kalau nggak kita ketinggalan kereta. Iya benar. Ya kan? Tapi kita harus menghadapi generasi yang cepet banget geraknya. Wah, nggak ada lawan. Gak ada Gen Z, lawan ya. Aku angkat jempol buat kalian yang luar biasa buat kecepatan berpikirnya, kecepatan bekerjanya, Wow. gitu ya. Cepat, semua serba cepat. Sama serba cepat. Cuman mungkin nih. Oke, ada koma nih, ada koma. Mungkin nih, gitu ya, namanya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik juga ya. Terlalu cepat juga nggak baik, terlalu instan juga nggak baik. Oke. Kita semua butuh proses, sehingga mungkin sesuatu yang cepat itu tuh perlu kita agak rem dikit, bukannya rem akhirnya drawback us gitu, tapi lebih ke arah balance lah ya, gitu, balance. Jadi tetap celebrating the process, ya kan, embrace it. Oh wow. Gitu, jadi tetap bisa menghargai berbagai hal yang terjadi di dalam perjalanannya. Kita samarin adalah seni menikmati waktu. Asik. Yes. Asik banget. Jadi semua hal-hal yang terkait instan, serba cepat itu juga harus kita tahu remnya kapan. Yes. Kapan juga harus speednya kita naikin gitu ya. Yes. Sebagai seorang yang sangat luar biasa ini, kan ngadepin multi generations tuh gitu ya. Tepuk tangan untuk kita dulu gitu. Wow. Sesuatu yang capek tapi nggak bisa dipungkiri. Ya udah dihadepin aja. Dan kalau aku sih konsepnya kita gandeng aja. Oh nice, Gitu, kolaborasi ya dong. Kolaborasi aja ya kan. Kalau dibilang kita, misalkan sekarang lagi rame nih di sosmed gitu ya, oh ini Gen Z gini, millennials gitu, yang millennials bilang Gen Z begitu, yang Gen Z bilang millennials begono gitu kan. Ini kayaknya kalau begini terus, ya akan tersegmentasi kan. Which is aku sangat percaya bahwa sesuatu yang tersegmentasi itu hasil impact-nya tidak akan luar biasa. Berarti ini kita akan menggerus makna inklusi. Yes. That's the point. Dengar kata-kata inklusi, kalau aku lihat kamu kan sangat passionate sama satu ya. Udah selain dosen, business owner, kamu juga punya bisnis yang berada di bidang Seni. Nah, boleh nggak spill itu, Kak? Oke. Menarik banget. Aku ada bisnis, jadi ini berangkat dari my passion and my belief, gitu ya, bahwa melalui dunia tari ini, aku fokusnya di balet. Oh my God. Aku bisa share lots of knowledge about life values ke generasi muda tanpa harus menceramahi mereka. Karena orang menurutku kalau mereka mau belajar balet, which is not easy at all, dan mereka mau mastering this kind of dance gitu ya, mereka pasti punya passion. Oke. Gitu kan. Ketika kita melibatkan passion di dalam apa yang kita lakukan, tanpa banyak cakap. Banyak cakep. Orang malaikat nih. Iya. Oke. Aduh, banyak cakep. iya lagi kan. Nggak bisa bohong gitu ya. Iya, bisa bohong. Tanpa banyak AIU, kita pasti akan dengan happy melakukan itu. Ketika kita mengalami kesulitan, kita akan dibilang mudah berdiri lagi sih, pasti ada lah ya masa sulitnya. Tapi maksudnya, tapi itu kita jadi bisa mengembrace that process yang tadi sebelumnya aku sebutin gitu. Jadi waktu itu aku start this with my best friend yang until now. Okay, that's good. That's good, bestie. Bestie gitu ya. Dari kecil kita best friend, dari temen nari bareng. Kita nggak pernah satu sekolah. Kita cuman ke sanggar bareng gitu ya. Nah, ke sanggar bareng. Kita les balet bareng, terus kita
separated when we were 15 years old. Terus kita memilih jalan kita masing-masing, gitu kan. Asiknya. Friendship era, adulting. Terpisah sebentar, gitu kan. Terus kita terkoneksi kembali. Nice. Dan akhirnya di saat aku punya keinginan untuk punya studio ini, aku ajak dia gitu kan. Terus dia mau nggak kan. Dan I am so blessed that I have her in my life. Oh my gitu kan. God. Karena aku sama dia kayak yin and yang. Bener. Aku api di air. Ini zodiak dan elemen ya. Kita ngomongin elemen ya. Asli. That's Aku good. kayak yin and yang gitu. Ketika aku berapi-api gitu, dia ngerem. akan menenang. Dia ngerem. Okay. Dia yang selalu bisa membuat aku berpikir secara rasional. Oh, nice. Ketika kadang logika dikalahkan oleh emosi gitu kan. Benar-benar. Coba pikir lagi deh. Yakin gak sih? Coba Gitu yuk kan. validasi ulang nantinya. Oke, let's rethink. Oh, wow. Gitu kan. Ya udah sampai sekarang. Jadi ketika aku juga waktu aku memutuskan untuk lanjut studi lagi S3, aku udah bilang gimana nih? Aku lanjut nggak ya gitu. Kalau aku lanjut aku harus ninggalin kamu loh. Jadi selain aku meninggalkan keluarga aku meninggalkan Partner bisnis. partner bisnisku gitu kan. Kamu bisa nggak? Aku udah sampai di titik waktu itu. Kalau memang ini jalanku untuk lanjut studi, ya udah, pasti Tuhan kasih jalan. Yes. Ya nggak sih. Aku ngobrol ke semua pihak yang terkait, aku ngobrol ke keluarga, ke sahabat-sahabatku yang memang bantuin aku untuk running this business gitu kan. Mereka siap. Wow. Kayak they are very supportive sama each of decision that I made. Gitu kayak so I thank you. Dibutuhkan circle dengan support system level healthy. Yes, I can say that my inner circle is very healthy. That's good. We support each other. Wow. Kita pernah ibaratnya pastilah ya ada pertentangan ya. ada. Kita nggak pernah konflik. Oh, nggak pernah By the way. konflik? Wow. How Yes. come? Kepo nih, kepo. Pertemanan kita tuh udah di level more than like 25 years or more lah. Kita 30 years more gitu ya. Maksudnya kita tidak pernah berkonflik. Kalaupun pernah ada gesekan, itu terjadi bukan karena kita internalnya. berdua, tapi eksternal yang melihat kayak mungkin kami terlalu sehat gitu kan. Oh gini, dicobain dong gitu iya, ya namanya gitu kan. Namanya hubungan pasti ada cobaannya iya, gitu. Betul. Tapi kita fully trust each other. That's the point. Dan kita udah sama-sama tahu diri kita masing-masing, self awareness. We know ourselves that good. I mean like kita sangat paham diri kita values masing-masing. kamu tuh kamu tahu banget Yes, gitu ya. Kita tahu values kita masing-masing. Kita nggak pernah, kita tahu batas kita masing-masing. Oh, border. So yes, we know our own boundaries. Iya. So kalau memang dia mau cerita, dia lagi nggak mau cerita ya udah. That's really nice. Begitu juga sama aku lagi main cerita. Jadi kita nggak pernah kepo satu sama lain gitu. Tapi aku bisa bilang dia adalah satu-satunya orang yang tahu aku luar dalam, mungkin lebih tahu daripada suamiku. Dan dirimu sendiri kadang-kadang. Wow, friendship Nah, goals. yes, That's I good. can say that. Gitu, jadi waktu pas aku ini dia bilang dia mau support. Oke, intinya gini, dia percaya sama keputusan aku bahwa kalau aku sudah memutuskan sesuatu, pasti aku sudah mempertimbangkan sangat matang, masak, dan sudah melibatkan Tuhan di dalamnya. Oh, nice. Jadi sudah pasti itu yang terbaik. Itu udah pasti bulatnya Solid. gitu. Kayak Solid. gitu. Jadi dia bilang kalau misalkan itu kamu sudah yakin, aku akan support kamu Go ahead. 100%. So, bener ya kamu support aku ya? Iya. So, apapun yang terjadi, kita hadapin bareng-bareng. Oke. Oh, Jadi aku pun juga nggak pernah membiarkan dia dalam kesulitan yang dia harus menjalani sendiri gitu ya, menghadapi berbagai cobaan dan tantangan bisnis. iya, gitu ya kan. iya, benar. Jadi kita selalu backup each other sih, selalu sih, tanpa pernah diminta sih. Gitu. Wow. Ini sulit menemukan business partner yang Exactly. luar biasa. Exactly. Jadi harus di-keep ya, Kak. Harus di-keep ya, Kak ya. We keep each other. Iya. We keep each other. Kan tadi lagi ngurusin PhD. Iya. Ada nggak relevansi yang kamu lagi siapin nih penelitian kamu sama bisnis kamu? Sebenarnya kalau dilihat secara gamblang, mungkin sangat jauh ya. Sangat jauh. Riset aku tuh tentang inclusive museum.
Oh wow, that's interesting. Yes, thesis aku tentang dance untuk anak-anak. Oke. Which is, but benang merahnya, the red lining-nya itu adalah aku ingin menciptakan lingkungan yang inklusif. And that's In both ways. In both ways. So, beberapa kali kita pernah support acara inklusif. Waktu Okay. itu ada namanya panggung talenta. Oke. Jadi isinya teman-teman disabilitas Oh. menunjukkan bakat-bakat mereka. Aku salah satu dari koreografer untuk teman disabilitas yang menari. Oh my goodness. Gimana cara kamu bisa ngebalas otak kiri sama otak kanan? Kamu kayak jalan semua ya. Art science gitu. Itu gimana, Kak? Tahu lagi. Jalan aja lagi. Jalan aja Ya, lagi. kuncinya sih passion Passion. itu. Dua-duanya aku seneng banget berada di dua dunia itu dari dulu. Dari aku kecil, aku suka banget balet dan ya kalau akademi mau gue bilang aku suka banget sih enggak ya, Enggak ya, gitu ya. tapi aku harus Kayaknya nggak jalanin ada aja ya, gitu ya. Cuman kan nggak ada pilihan Iya, gitu iya, ya, oke. jadi kita jalanin aja. Tapi aku arrive at a point that I really enjoy being in this world, these two different worlds. Wow. So ya udah, kayak konsepnya aku senang berbagi ilmu. Karena buat aku ketika aku berbagi ilmu, sebenarnya ilmuku sama sekali tidak berkurang. Justru nambah. Aku senang banget ngobrol sama orang. Aku senang banget berbagi ilmu sama orang karena ketika mereka bertanya, aku kan harus memutar otak. Ini yang benar apa? Iya, nih? iya, Gitu. Dan it keeps me learning Oh, that's nice. and keeps me never stop learning sih. Buat aku kuncinya ya haus ilmu penting banget sih. Curiosity juga Yes, penting. yes. Aku jadi curious. Tadi ada museum plus inklusi. Inclusive. Kenapa ya, Kak? Itu apa yang Yes, membuat kamu yes, akhirnya kayak, yes, aduh yes. aku pengen penelitianku ngomongin soal main topiknya dua ini Yes. nih. Boleh nggak sharing Oke. sedikit? So basically ilmu awalku adalah arsitektur. Wow. Oke, aku bachelor degree dari arsitektur. Di mana sebenarnya orang luar atau orang awam melihatnya adalah arsitektur urusan sama bangunan. Ya nggak sih? Bikin jembatan, bikin gedung tinggi gitu ya. Banyak orang lupa bahwa sebelum kita menghasilkan bangunan, kita urusannya sama siapa? Iya benar. Sama manusia toh. Manusia. Iya kan? Kita berurusan sama manusia. Manusia tuh ragamnya banyak banget. Gitu ya. Ragamnya banyak banget. Dan buat aku, yang mana kita tumbuh di dunia dengan penuh ketidakadilan. Ya enggak sih? Setuju? Nggak fair, setuju. Aku setuju. Setuju dong. Aku ya setuju. Kan? Aku setuju. Kan? Di dunia yang penuh ketidakadilan ini, kayak kita perlu hadir dengan keadilan deh. Oh, Walaupun wow. hanya setitik. Yang mungkin tidak berdampak banyak. But it means a lot anyway. Iya, tapi iya. Dan aku senang dari zaman aku kuliah dulu tuh, aku senang ketika kita, kan kalau kita di studio gitu ya, ketika kita merancang, kita harus menentukan rancangan ini usernya siapa. Untuk siapa? Nggak bisa untuk semua orang dong. Harus bisa. That's the inclusive thought. Nah. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang sedang berproses untuk memahami tentang arsitektur atau desain, mungkin inclusive thinking ini yang sebenarnya harus hadir di dalam pemikiran kita ketika kita menciptakan sesuatu. Oke. Sebenarnya nggak melulu tentang desain sih, in any kind. Mungkin kalau ngomongin marketing, yes nggak sih? Of course, Ketika yeah. kita ngomongin marketing, kita mendesain gimana biar marketing ini bisa masuk ke semua lini, ya nggak sih? So kita ngomongin tentang design for all, ya kan? Ketika kita ngomongin design for all, kita harus include everything dong, everyone into that framework, ya nggak sih? Benar. Including the vulnerable user. Which is, ada teman disabilitas, elderly, women, we are vulnerable. Yes, of course. Children, ya kan? Iya. Nah, kenapa aku pengen fokus ke sana? Karena once we shoot into that kind of user, it can be beneficial for
everyone. For everyone. It's not can be used ya, tapi beneficial. Beneficial. Berguna untuk semua. Oh wow. Ya. Aku banyak banget pertanyaan. Tapi kita coba lanjutin dulu Kak. Kenapa museum ya nggak sih? Museum. Tapi aku nggak apa-apa sih. Aku gara-gara in the latest 5 years lah ya. Kan banyak tuh udah mulai Instagramable, tempatnya estetik. Aku sudah mulai sering nih ke museum anyway. Gitu. Yes. Is that okay? Apa itu adalah trigger yang baik? That's nice gitu. I mean like, kalau itu sesuatu yang bisa membawa kebaikan, why not? Iya nggak sih? Buat aku kenapa museum? Pertama aku emang suka. Kamu suka museum? Oh my god, boleh nggak kamu spill? I can spend the whole day in a museum. Seriously? Looking like, at what? Looking at what? I just like aja kayak sesuatu yang nggak pernah aku laluin kan. Always talk about the past, right? Iya. Iya, jadi kayak, ya sayangnya aku seneng banget ke museum kalau itu ada di luar Indonesia. Sedih nggak sih? Aku juga lagi kalau keluar datang deh, karena Iya, kan? mereka sangat menarik buatku. Iya. But to be honest, lingkungan aku nggak ada yang suka museum. Even my husband, my kids, they don't like to be in a museum kayak, ya karena mereka, ya kalau mereka sama sih, ketika mereka dibawa museumnya keluar, mereka happy-happy aja. Karena keluar, di luar ya, beda aura, beda suasana. Approach-nya beda, semuanya beda. Indonesia gimana Kak? That's the thing. That's the I want to contribute in that. Yeah, sure, you should. Ya, jadi kayak waktu pada saat aku membuat, jadi perjalanan kenapa museum? Karena satu, aku suka museum. Museum nomor jadi, satu. Kan aku juga dulu sebelum tugas belajar ini, kan aku sekarang lagi pos nih jadi dosen ini. Nah, waktu pas kemarin aku masih berdosen ria gitu ya. Kan dosen itu kita punya tridharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Gitu kan. Nah, di saat ketika kita mau melakukan tridharma itu sebenarnya yang kita lihat harusnya sebenarnya impact-nya gimana sih? Kita balik lagi ngomongin impact. Apalagi sih yang dosen bisa lakukan selain memberikan impact yang baik? Wow, ya nggak sih? Yeah. Terhadap lingkungan sosial gitu kan. Dari tridharma itu memang aku fokuskan untuk satu vulnerable user. Kenapa? Aku fokus di vulnerable user ini karena memang satu, sebagai perempuan kita juga mengalami banyak ketidakadilan. Yes. Yang mana peraturan-peraturan di negara ini most likely, sorry to say, bergerak dari kacamata lelaki. Betul. Gitu Kurang ya. dapat POV-nya dari That's kita. it. Contoh ketika kita seorang perempuan mungkin sedang mengandung. Di mana anak tangga terpapar di mana-mana. Tapi tidak ada. Yes. Kemudian ketika kita mau kita setelah tahap melahirkan, kita masuk ke tahap menyusui. Tapi di mana tidak ada ruang laktasi. Yang mana ketika kita menyusui banyak banget Bu faktornya ya kan untuk mensukseskan mengasihi itu ya, proses mengasihi itu gitu ya. Yang mana kadang waktu yang aku rasa ini dulu nih waktu aku dalam proses mengasihi di kantorku waktu itu belum ada ruang laktasi pada saat itu. Kemudian kita masih di gimana ya? Kalau kita dari ngomongin, jadi kemana-mana ya? Kita ngomongin dari POV feminism. Kita mau di perempuan itu setara dengan laki-laki. That's it, gitu kan? Tapi di satu sisi kita juga harus mengakui bahwa tubuh kita juga punya keterbatasan. Gitu kan? Ada satu buku punya Bapak Quraish Shihab yang aku baca dan itu membuat aku ada 2 buku sih sebenarnya. Satu Quraish Shihab, satu ada another book, aku lupa penulisnya siapa. Yang satu namanya judulnya Perempuan, tulisan Quraish Shihab. Guys, kalian harus baca. Kalian akan melihat perempuan dari sisi yang lain. Gitu ya. Bahwa kita perlu sadar bahwa memang secara kemampuan mungkin kita bisa setara dengan lelaki. Tapi memang ada limitasi-limitasi yang memang Tuhan berikan pada kita. Bahwa perempuan itu hadir dari tulang rusuk laki-laki. Itu yang aku selalu ingat dari buku tersebut, yang mana tidak mendiskreditkan perempuan sama sekali dari berbagai sudut pandang. Justru malah mengembrace. Jadi yang sebenarnya kita perlu lihat adalah bukan akhirnya melihat dari negatif side-nya aja gitu ya, tapi kita melihat dari apa yang bahwa setiap makhluk hidup di dunia itu punya strength and weakness. Admit that, right? Yes. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan,
Satu yang pasti kita saling membutuhkan. Iya, benar. Satu yang pasti. Itu yang Quraish Shihab tulis di Tuliskan di bukunya gitu Perempuan ya. Itu itu. buku udah lama banget, tapi aku waktu itu baca di tahun 2015 something gitu Oh, ya. wow, aku masih kecil. Asik. Masih kecil. Itu relate banget gitu ya, Oke. ketika kita menggebu-gebu sebagai perempuan gitu Ingin ya. feminin gitu ya. Yes, tapi memang kita hidup di dunia yang tidak adil ini gitu kan. Betul. Ada buku namanya Invisible Woman. Kayaknya If aku you udah can pernah baca ya. Read that. Iya, Yeah, read if you that. ever read that, itu kayaknya bagus banget itu memperlengkapi gitu ya, bahwa yang salah itu bukan kita sebagai perempuan tapi somehow sistemnya. Betul lagi. Ya nggak sih? Sistem yang membuat kita terkadang, dan itu yang terjadi terhadap vulnerable user lainnya. Oke, Oke. yang kadang-kadang kita jadi nggak ngelihat mereka secara... Sebenarnya yang salah bukan kita sebagai makhluk hidup. Yang salah itu lingkungannya. Yang membuat somehow kita tuh able loh to do something, but the environment make us disabled. Wow, inilah ketidakadilan lainnya yang harus diterima. Yes. Yang sebenarnya ayo kita perjuangin yuk. Yuk. That's why aku choose Oh, the museum museum. and inclusivity. Kenapa mulai dari museum? Museum itu tanpa mungkin banyak orang tidak sadar. Jadi kalau sekarang tuh lagi rame tentang accessible tourism. Yes. Pasti nanya kenapa ya sekarang jadi accessible tourism yang rame gitu. Karena di luar sana ya pemerintah itu udah sadar betul bahwa accessibility is everything. Accessibility. So kita buka lagi nih. Accessibility ini jangan ngomongin tentang akses fisik aja. Ya lagi. Tapi ada akses non fisik. Which is tangible and intangible. Oh my. Access to intangible things. You should think about that. Ya nggak sih? Iya. Nah, kenapa akhirnya si museum kita mulai dari satu dulu deh. Iya benar. Ya nggak sih? Udah satu-satu. Kalau kita yuk. ngomongin tourism, Iya banyak banget. Ibu Kementerian banyak Pariwisata. Hadir, hadir Bu. Hadir Bu. Saya Nevin Bu. Bu, ayo kita siap bantu. Iya, saya juga siap bantu. Iya benar. Dari pariwisata, kemudian kebudayaan. Iya lagi. Iya nggak? Benar. Nah, tadi satu accessibility is everything. Gak usah ngomongin tourism, Gak usah jauh-jauh. pendidikan. Yang dekat-dekat sama kita deh. Iya lagi. Ya nggak sih? Akses pendidikan apa kabar Bu? Jauh Apakah sudah merata? Jauh banget. Aduh, bingung ya itu kayak Aduh. another session. Iya, dong dan itu, kita butuh ya satu nggak sih? episode lainnya. Iya kan? Nah, terus kemudian waktu itu aku ngelihat gila, accessible tourism di luar tuh udah jadi tahu apa? Penggerak roda ekonomi. Tuh, Suatu udah negara. jadi penggerak roda ekonomi sementara kita masih Kita di mana ya? harus menjustifikasi banyak. Yes, why it's important. Kita masih Masih di tahap why? itu. Kita masih identifying Oh my Tuhanku. issue and challenges. Masih dalam seminar-seminar yang hanya dalam Identify. pembahasan idea. Yes. Mana nih? Iya. Langkah pasti nyatanya Let's mana nih? go Gitu. dong. Nah ini nih kamu nih, penelitian kamu ini Yes. kan pasti harus ada pilot project-nya tuh. Yes. Indonesia kan? Iya dong. Iya dong. Masa Iya. negara lain? Ayo gimana nih? Negara Gimana lain, nah. ekspektasi kamu terhadap kontribusi kamu Iya. secara real Yes. dalam dunia yang Yes. sedang harusnya menjadi salah satu perhatian. Dunia yang tidak baik-baik ini ya. Tidak baik-baik saja ini gimana? Jadi kebetulan penelitian aku tuh aku creating the inclusive framework for museum in Indonesia. In Indonesia. Jadi harapannya nanti ketika aku sudah lulus, insya Allah tahun depan, aku akan maju ke Kementerian Kebudayaan. Bu, Pak, saya punya framework ini. Let's socialize this to this ministry dulu lah gitu. Iya. Jadi harapannya bisa bermanfaat karena ini aku langsung partisipannya ini kita langsung ambil dari PWD, which is People with Disability Oke. in Indonesia. In Indonesia. Aku bekerja sama dengan waktu itu GAUN, Gerakan Aksesibilitas untuk Nasional, Umum Nasional. Oke. GAUN. Halo Pak David, terima kasih Pak. Jadi GAUN, kemudian teman-teman dari GAUN, jadi teman-teman disabilitas dari GAUN, dan mereka sudah tersertifikasi sebagai auditor. Oh, oke. Auditor untuk akses bangunan-bangunan publik di Indonesia. Gitu. Jadi waktu itu bekerja sama dengan mereka, kemudian dengan museum stakeholders. Jadi
ada dari museum-museum terkait, kemudian dari local authority yang memang spesifikasi untuk peraturan bangunan di Indonesia, kemudian dari museologis di Indonesia, Prof. Irma, Dr. Daud, terima kasih untuk masukan-masukannya. Jadi mereka sebenarnya udah teriak lama banget tentang museum-museum di Indonesia, tapi nggak ada yang dengerin. Tapi nggak sih, sekarang alhamdulillahnya udah mulai perlahan Lifestyle-nya tapi mulai pasti nggak? ya. Mulai Iya. ya? Lifestyle udah mulai ngarah ke Makanya aku situ. bilang, mulai dari yang nggak apa-apa kok, kita mulai dari Instagram dulu. Instagram bebel misalnya. Iya nggak? Bebel, Instagram ya kan? bebel. Dari mulai dari situ dulu boleh banget gitu kan, selama itu memberikan dampak positif buat museum environment di Indonesia, let's go. Oh my God. Gitu. Jadi aku juga, nah di sini pun yang mungkin aku mau tekankan adalah kolaborasi lagi. Kolaborasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku gandeng banyak pihak untuk terlibat gitu ya. Tujuannya apa sih? Sadar dulu deh, aware dulu. Aware dulu bahwa nih loh, teman-teman kita butuh loh. Totalnya waktu itu partisipan aku 25 untuk di Jakarta dan di Jogja. Aku ambil di Museum Sejarah Jakarta sama Museum Frederiksberg, which is Museum Frederiksberg. Ya, tahu nggak? Museum Frederiksberg ini perlu kita apresiasi banget untuk upayanya menjadi museum yang inklusif. Dan sudah mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB menjadi museum paling inklusif se-Indonesia. Di Jogja. Di Jogja. Aku terakhir ke Art Jog. Yes. Wow. Gitu. Jadi dan mereka sangat-sangat helpful untuk proses riset aku ini. Mereka sangat terbuka bilang, Mbak, kami tahu kami walaupun sudah mendapatkan penghargaan ini, tapi kami nggak mau gelap mata. Aku suka sekali orang-orang pemerintah yang sangat terbuka seperti itu. Oh, nggak terdef ya? Yes. Nggak gitulah. Iya, iya. Gitulah. Nggak gitulah ya. Jadi mereka sangat terbuka. Mereka bilang, Mbak, kami sangat terbuka atas segala masukan. Kami sangat tahu, sangat sadar betul bahwa kami masih jauh dari sempurna. Jadi nanti kalau misalkan penelitian Mbak sudah selesai, boleh ya kembali ke kami, berikan hasilnya agar kami bisa lebih baik lagi. Aku suka banget mereka, suasana itu positif banget. Oh, nice. Gitu. Jadi Untuk orang berkembang semangat ya, Iya. untuk berkontribusi terhadap pertumbuhannya gitu. Betul. Oh my God. Jadi kamu tapi ada pain point nggak selama ngerjain ini? Pasti ada dong. Ada dong, tapi kita jangan cerita pain point-nya deh. Pasti ada dong. Kalau Tapi aku happy-nya karena semua pihak yang aku hubungi itu sangat terbuka. Oh, berarti kamu positif. Sangat terbukanya tuh adalah kayak bukan mempertanyakan kenapa sih ngurusin ini gitu. Bukan mempertanyakan itu. Tapi kayak iya lagi. Kita nggak pernah kepikiran lagi. Kayak yang aku lihat Sangat gini. appreciate. Iya, kayak aku lihat gini ya. Kadang kita tuh berpikir terlalu besar, Banget. terlalu jauh, Terus- lupa inti masalahnya tuh apa, roots-nya tuh apa. Padahal kalau kita mau bebenah, kita benahin dulu deh roots-nya. Iya tuh. Terlalu sophisticated nggak sih? Kita ngeliat ke langit, kita lupa ngejek bumi. Lupa jejak di lantai. Tuh kan. Gitu. Sih. Tapi kita butuh ngeliat segala sesuatu untuk maju memang ke depan. Tapi Yes. kalau misalnya untuk bisa mempersiapkan diri, mengimplementasikan semua ide kamu, kemampuan kamu, itu juga butuh kesadaran diri bahwa nggak usah terlalu tinggi ngomongin banyak hal kalau yang penting aja belum dibenerin. Yes. Wow. Kan kalau orang ngomongin aksesibilitas kayak Iya. easy lah. Kayak transportasi batas itu ya, ngomongnya kayak dari situ ke situ caranya gini, Akses. aksesnya. Padahal kita lupa ada namanya akses informasi, akses pendidikan. Lupa. Gitu. Bahwa banyak akses-akses yang While dibutuhkan. museum itu, kita perlu sadar, museum itu bukan bangunan untuk menyimpan sejarah, bukan. Tapi justru museum itu adalah salah satu institusi pendidikan. Which is, di situ ada perputaran ilmu yang harus terjadi. Oke. So, it's not about keeping the history inside the building, but Spreading and telling the story. exposing Exposing. Wow. the knowledge. Oh my God. Dan gimana caranya kita bisa mengekspos that knowledge if the access is not there? Iya, How? Bener. Dan teman-teman disabilitas punya hak yang sama toh, Banget sama dong, kita, iya. ya kan, untuk bisa merasakan mendapatkan informasi yang sama, merasakan pendidikan Experience yang sama setara, juga, bener. gitu.
Dan ya yang aku bilang kalau misalnya tadi ada pain pointnya, nggak tahu ya, aku waktu pas ngejalanin ini aku banyak happy-nya sih. Ada lah pain pointnya ketika bacaan ini bilang B, A, C, D, kita harus meramu itu. Meramu itu Pain pointnya sulit. kayak Iya, lebih iya, ke iya. arah sana gitu kan, kayak gimana nih mendapatkan intisari yang paling gongnya nih gitu kan. Tapi ya it's part of the process lah. It's part of the process yang memang harus kita lewatin Oh ya my kan. God, lihat kan orang Jadi- kalau udah zen tuh gini nih guys. Zen. Udah zen soalnya udah gini. Tapi karena udah ngelewatin Banyak hal ya. injek-injek kayaknya kepalanya gitu ya kan. Jadi ya udahlah Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ketika aku menjalani, kenapa aku se-happy itu? Karena aku punya I got another POV Oke. from teman-teman disabilitas. What is that? Empatiku jadi lebih besar. Yes. Aku sebagai manusia, aku merasa kayak aku bisa melihat sesuatu yang selama ini aku nggak pernah bisa lihat. Oh my God. Kalau nggak karena aku berdiskusi dengan mereka. Kalau nggak karena aku masuk ke dalam dunia mereka. Oh my God. Oke. Like as simple as how you treat them. Boleh nggak spoil sedikit Kak Oke. ke kawan Komar nih biar Iya. empatinya naik dikit Yes. gitu. I hope so. Iya. Karena contoh gini, sesimpel. Jadi waktu itu aku pernah ya, Oke. sebelum ini kayak flashback gitu, aku pernah melakukan pengabdian masyarakat di Buleleng Oke. di Bali, Mhm. which is sebenarnya sebagai satu kota besar pariwisata harusnya very inclusive dong, ya kan. Sangat disayangkan teman-teman dari dinas pariwisata di sana belum punya awareness Terhadap teman-teman disabilitas. Which is, aku pada saat berada di FGD, waktu itu aku melakukan FGD dengan mereka, kayak hatiku tersayat hanya dengan mendengar ungkapan dari mereka yang menurut aku kayak harusnya kita udah nggak ada di titik ini deh. harusnya udah jauh. Kita harusnya udah jauh banget. Ya ampun. Tapi apa tuh, aku Kak? boleh nggak Boleh, menyebutkan ya? boleh Sorry dong. banget ya, Iya. sorry banget tanpa. Ini biar kita naikin empati. Ya kita naikin ya. Jadi pada saat itu kita berada di FGD, kita melibatkan teman kepala sekolah waktu itu dari SLB, yang which is mereka non disabilitas, tapi mereka bisa bahasa sign language gitu ya, hebat banget gitu kan, sabar banget dan hebat banget buat aku. Sama teman-teman dinas pariwisata waktu itu dari kota Buleleng. Oke. Apa ya aku sebut aja Iya, ya iya, maksudnya, sebut tapi dong. kan orangnya udah ganti lah, Yeah, udah lama banget that's soalnya fine. kejadiannya udah lama banget. Cuman buat aku membekas banget dan buat aku itu membuat aku aware kayak Indonesia. Apakah kita bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045 kalau Bisa. secara awareness terhadap kesetaraan aja itu jauhnya luar biasa. Di dalam forum, ini forum loh, forum formal diliput media. Oke. Mereka bisa bilang, oh kalau gitu nanti teman-teman kita yang cacat ini gimana? Aku rasanya mau nangis pas di situ. Aku langsung meneteskan air mata kayak, You say that. aku sedih banget. Aduh, aku kalau masih ingat, aku masih kayak, ya ampun. Mereka nggak ada empatinya sama sekali. Mereka bukan orang tidak berpendidikan loh, Kak. Berarti nggak ada. Aku marah pada saat itu. Jadi gitu. tidak ada relevansi secara direct ya. Otak kita pintar sama empatik tuh. nggak Ada jurnal nyata ya? adanya. Jurnal Nyata kan ada tuh adanya. ya? Orang pintar belum tentu empati. Aduh Tuhan. Yes. Wah kita ngomongin digitalisasi, kita ngomongin Yes. sophisticated things, tapi kalau Tapi ngomongin ketika empati, ngomongin kita sebagai manusia yang utuh, harusnya kita punya empati yang besar harusnya kan? jauh lebih besar dan jauh fully aware. Yes. Wah ini juga nampar sih. Nampar banget. Dari situ aku kayak, men, mereka nih orang berpendidikan. Iya. Master, Bo. Aduh, sedih kan? Boleh nggak kita masukin dia ke Aku kita tuh kulik? rasanya kayak, kayak dari situ aku kayak, wah nggak bisa nih. Kita ketinggalan jauh banget. Boro-boro ngomongin inklusif. Iya. Aduh itu ketinggian bahasanya. Aware Iya, terhadap. ada pemilihan diksi aja Yes. dan pelafalan sesuatu mana yang menyakiti, mana yang lu diem Yes. aja kalau nggak ngerti gitu. Ya nggak sih Kak? Kalau nggak Itu paham udah basic. deh diem aja. Itu better gitu Itu nggak kan sih? tentang self awareness dong. that's Balik good, lagi ya. That's good. That's Balik the point. lagi That's dong the ya. point. That's the point. Kalau nggak tahu, ning diem deh. Daripada nyakitin orang. Betul. Silent is gold. Bukan Yes. generasi emas yang itu. Iya, bukan. Bukan yang itu. Bukan.
kan gitu kan. Oke, berhubung emosi sudah terpancing, Iya, boleh ya sambil ngopi biar Oh my god, iya. Jadi aku juga punya keresahan yang sama sebenarnya. Sama kita tuh kadang-kadang kan kaum intelektual di Indonesia cuma 93% kan non intelektual ya Kak. Jadi Kakak ini kan kaum privilege. All of 7% ini adalah alhamdulillah akhirnya aku bisa dibilang masuk dalam kaum privilege Iya. loh. Kita Aku kan- kira aku cuman penglaris doang. enggak. Aku ya sih sebenarnya iya pewaris Kan ada pemaris. penglaris gitu ya kan. Kita kan kaum privilege dengan banyak sekali kemudahan kita rasakan kan. Iya. Dan itu masuk ke Perlu 7. disyukuri juga. Iya, itu perlu disyukurin. Dan syukurin lu gitu. Mostly audiens kita itu kan Kak 93%-nya kan non-intelektual. Which is itu adalah pertanyaan besar untuk persentase yang belum bahkan double digit ini untuk contribute Iya. secara real Iya. terhadap peningkatan dan pertumbuhan intelektualnya Indonesia. Dan kamu sudah masuk ke ranah itu sebenarnya udah belasan tahun. Iya. Dan sangat appreciate banget sama orang-orang yang mengabdi kepada negara dan mendidik generasi yang penuh kecemasan upcoming soon ini. Yang semoga akhirnya jadi emas bukan cemas doang ya. Jadi keresahannya banyak Kak. Banget. Banyak kan? Bukan main-bukan kepala. Iya, itu tadi satu hal yang bikin waduh empati aja jauh nih. Boro-boro kita ngomongin hal-hal yang jauh lebih langit gitu ya. Yes, Ke bumi yes, aja kita yes, lupa nginjek. Karena ya mungkin kita seringkali dituntut untuk being big. Nah itu Kak, aku juga sama narasi yang terlalu grande itu aku bertanya sih. Kayak, why do we need to be big Iya. if we cannot do the small things? Ya nggak sih? Unlocking the big Iya potential. nggak sih? We start from small lah. Yeah, sure. Let's go. Ya kan? We start from small, something like this podcast. Iya itu maksudnya kita bisa kerjakan itu. A big impact, right? Amin. Ya, amin ya. Jadi start from small, big impact is better than you do big but nothing. Iya. Start from yourself first, please. Yes. Ya kan, kamu bisa ngapain? Kamu kerjain dulu. Ya, yang bisa kamu kerjain aja, terserah orang bilang apa. Sama tadi kita ngobrol, Iya. kan kita juga lagi membaca buku yang sama Yes, ya Kak ya. yes. Boleh nggak spill Kak? Let Them. Let Them by Mel Robbins, Mel Robbins, yang iya. lagi wow banget, yang memang menurut aku tuh perlu banget ya dibaca buat sekarang yang kayak buat aku dunia tuh bising banget. Sama lagi. Bising banget. Dan cepat habis energi nggak sih kita Kak? Banget. Tau gak sih, aku tuh sampai ada masa ya ketika menurut aku dunia ini udah bising banget, aku kabur. Kamu escape kemana? Aku Boleh escape. nggak kepo? Aku kepo. Aku mau follow the rules. Nggak, kan kebetulan aku lagi studi S3 di Malaysia kan. Kamu pergi langsung ke negara Pergi. tetangga. Booking tiket, balik. That's really nice. Aku Buat akan aku, segera. aku bisa stay grounded. Dengan kamu melihat dunia jauh lebih besar. Yes. Ketika gini ya, ketika kita lagi ada di, misalkan ada satu mangkok, Oh, that's ya nggak sih, ada satu mangkok, penuh nih si mangkoknya, ya kan? Kita ada di dalam mangkok itu, Iya. capek kan? Gitu. Semua cerita, misalkan mangkok banyak lah isi yang biasa kita cuma nasi sama ayam goreng gitu ya, nasi ayam goreng, ada ini gitu kan, kayak dulu penuh gitu ya di dalam situ. Kadang kita perlu keluar buat ngelihat enaknya nasi ayam goreng, ya nggak sih? Untuk bisa menikmati nikmatnya si nasi ayam goreng sayur. Tapi kalau kita ada di dalam kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Nah, nggak boleh jadi katak dalam tempurung bahasa peribahasa dulu itu kan gitu ya. Iya. Sama kita keluar tuh malah lebih buat broaden our mindset sih. Dan untuk lo stay grounded tadi. Yes, Bahwa kita tuh nothing. Iya. You are nothing, bukan si paling. Yes, kita bukan si paling mahir. Hai Kak Yaya. Hai Kak ya, sorry Kak, semangat ya Kak. Ya, Kak, semangat Kak. We're on your side Iya. sih, gitu. Iya, we are. We are. Gila ya. Iya. Dari semua obrolan kita dari awal sampai akhir, bagaimana seorang kakak yang luar biasa melakukan segala sesuatu dan berperan dan berfungsi dengan fully functions. Itu membutuhkan energi yang luar biasa dong. Yes. Gimana caranya Indeed. kamu gimana caranya untuk bisa menjaga energi kamu ini tetap pada titik yang paling optimal sih untuk jalanin activity kamu? Boleh nggak spill ke kawan Komar? Self-awareness is a key point of being functional. That's good. Yes, self-awareness. Aku sangat sadar ketika aku butuh istirahat, ya aku istirahat. That's Aku butuh tenang, ya aku cari ketenangan. ketenangan. Aku butuh, kita tahu lah yang kita butuh apa, Iya. gitu ya kan.
I try balance my life, walaupun susah. Ada Kak, balance life tuh ada. Itu aku tuh sedang mempertanyakan itu. Kita nyari, enggak Gini, gini, aku sedang mempertanyakan. konsepku adalah gini. Waktu itu tidak akan pernah diam. Oh, nice. Ya kan? Yes. Waktu terus bergerak. Dan waktu tidak bisa menyesuaikan dengan kita. Yes. Karena kita adalah aktor di balik waktu ini. Iya. Ya nggak sih? So, apa yang harus kita lakukan? Kita hidup berhadapan dengan waktu. Berjalan dengan waktu. Ya kita cari dong waktunya. Kita yang bikin waktu. Made the time. Nah, ini. Ya. Jadi buat aku personally ketika aku bekerja dalam satu lingkungan gitu ya. Sorry banget. Aku nggak selesai. Padahal tahu nih ada deadline. Sorry banget. Aku nggak bisa kelarin ini. Kenapa? Iya, soalnya aku waktu kemarin begini, begitu. Kayak Oke, kamu mencari banyak sekali pembenaran terhadap kesalahanmu sendiri. excuse. Yes. Padahal waktu itu ya dicari. Ya. Bukan kadang diada-adain, kadang nggak ada, ya diada-adain aja. Nah, ini nih, mental ini nih yang harus dimiliki sama semua generasi, terutama generasi emas. Ini. Ya ampun. Jangan cemas sama kehidupan, guys. Dijalanin aja. Jangan kebanyakan framing ABC. Ya nggak sih? Sama jangan kebanyakan standar ya. Iya. Jadi nanti Kalau ini kita bilang A, kalau begini kita bilang B, kalau begini kita bilang C. Somehow, being ya udahlah apa aja yang penting ada. Ya, kuncinya juga sih. Aku baca satu buku terakhir, aku lupa judulnya, tapi ada satu statement yang penting banget yang aku ingat sampai detik ini adalah nggak punya pilihan itu privilege. It's lagi, karena aku tumbuh dalam tidak ada pilihan. Itu. Ya nggak sih? Ada menu lauk, ini lo nikmatin. Yes. Karena kalau bisa, gue nggak ngerti dulu spaghetti, nasi goreng, sate, soto. Butuh aku memutuskan mana yang gue makan aja udah bingung. Iya. Tapi kalau gue bisa cuma tahu, oke gue ada soto, gue akan nikmatin soto ini. Yes. Itu privilege Dan ternyata. menentukan pilihan itu juga privilege. Dan itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya. Itu dari memang mau nggak mau balik lagi bagaimana lingkungan membentuk kita. Kayak dari anakku dari kecil aku bilang, misalkan mau makan, udah jamnya makan siang gitu kan. Kamu mau makan apa? Pertama masih aku tanya, kamu mau makan apa? Terserah. That's a big problem. No. You need to make a decision. Kamu mau makan apa? Ya adanya apa? Oke, adanya ini. Dan ini. Kamu mau apa? Aku kasih good. pilihan. Ya udah ini. Oke, that's good. Kamu bisa make a choice. See? Ya. Ya. Memang mau nggak mau hidup keras, Kak. That's habit thing. Iya nggak sih? Kita benar. harus sadar bahwa hidup keras, nggak melulu sesuai maunya kita gitu. Karena kadang yang kita pikir bagus buat kita belum tentu baik buat kita, ya kan? Gitu. Dan dunia tidak berputar di kita aja. Exactly. Kita nggak sepenting itu. Itu yang aku sadari ya. Ya. Jadi jangan kayak, merasa paling Iya, penting. itu Kak ya. Jangan merasa paling penting. Iya. Dunia ini berotasi. Jadi kayak benar banget. hati-hati guys. Bener banget. Gitu ya. Titipan dari anak generasi zilenials di belakang. Kita biasa ada satu pertanyaan pamungkas untuk Apa menutupi. nih? Minum kopi dulu aja. Ya. Ya. It's okay. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk milih superpower Yes. sebagai seorang superhero di muka bumi ini, apa power yang akan kamu pilih dan kenapa kamu pilih itu? Berat banget. Karena menurut aku setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yes, of course. Followed by gitu kan? Oke, kalau boleh milih ya. Boleh dong. Tanpa ada konsekuensi boleh Iya, nggak? nggak ada, boleh. Ini Aku kamu pengen bebas. 1 hari 48 jam, tau nggak sih? Ya mau nambah waktu. Oh my God. Kayak banyak banget. Ini pertama kali dalam podcast ada satu inspiring women ini ngomong bahwa dia mau minta waktu tambahan. Wah, ini gue juga jadi mind blowing nih. 48 jam asik banget, banyak banget yang bisa kita kerjain. Sumpah, Kak, serius. Asli. Kayak Wow. kayak aku tuh kayak ya gitu kalau yang tadi aku bilang ketika dunia bising menurut aku tuh ketika kayak gila banyak banget yang aku pengen kerjain tapi itu nggak kejadian karena waktunya cuma 24 jam. I need an extra time. And then Jakarta Nggak bisa komen lagi. gila. Gila lu. Abis waktu di jalan nggak sih? Iya, Kak.
tua di jalan tuh beneran loh guys. That's why I love when during COVID tuh gila banget. Aku waktu COVID ya, aku pernah ke Bali 2 minggu. Untuk Di Ubud. Kamu meditasi? Enggak dong, gile. Kerja ya? Andai kan gue meditasi kerjaan gue kelar mah, ayo udah gue meditasi mulu. Sayangnya tidak. Gitu. Gitu. Ferguson. Jadi waktu itu kita kayak udah enak banget, keluarga besar nih udah enak banget di Jakarta. Di rumah masing-masing ya, aku kakak-kakakku gitu ya. Kita memilih kayak waktu itu border udah dibuka. Ya, sama ibuku, orang tuaku, ayahku gitu ya. Kita ke Bali waktu itu hampir 2 minggu gitu ya. Kayak, oh my God, this is the life that I wish. Semua kerjaanku kan dari dulu ya gini-gini aja gitu ya. Maksudnya ya ngedosen iya, bisnis jalan gitu ya, urus anak gitu ya. Waktu itu aku bisa mengelarkan semua target-targetku. Nggak perlu being hustle. Oh my God. Semua selesai kok gitu kan. Dalam layar. Jarak jauh. Ya nggak? Berarti sebenarnya semua itu bisa di-manage kan? Bisa. I don't know why, tapi waktu pas aku di situ, aku ngerasa gila, aku tenang banget. Oh, titik ketenangan kamu salah satunya Iya. part Aku tenang COVID banget. era itu. Aku tenang banget. Wow. Nggak ketemu orang. Ya nggak, tapi layar doang. Nggak ketemu orang. Kan kalau dipikir, Nggak harus. I'm not the introvert one. Oke. Nggak juga gitu. Aku bisa dibilang mungkin lebih more to extrovert, tapi ada momen di mana aku butuh tenang. Kamu butuh space ya? Butuh ruang itu. Iya, kadang buat berpikir kan kita juga Iya, butuh butuh ruang, ruang benar. gitu ya. Waktu itu aku ke Bali, ya enak aja gitu. Anak-anak aku lepasin, karena main sama sepupu-sepupunya gitu kan ya. Suami kerja, aku kerja, semua di balik layar gitu kan masing-masing. That's good. Kelar, nggak banyak gangguan aja, distraksinya minim banget gitu. Entah kenapa di Jakarta nih ada aja nih distraksinya. Kita memang dibentuk full of distraction nggak sih di Jakarta? Iya, Iya nggak sih? iya. Karena di situ letak cuannya kan. Ih, banget. Berasa nggak Kan aku banyak kan anak distraksi? marketing. Kan aku harus mengelola tension kan. Yes. Disitulah kadang-kadang lelah. Iya kan? Curcol mah. Iya curcol Mak, gitu ya kan Kak? Iya, Mengelola iya, tension iya. kan. Iya. Dimana orang tensionnya semakin short term nih sekarang. Banget. Dan yang aku merasa ya, mungkin aku kan bukan anak marketing ya. Tapi sama aku juga mempelajari juga lah. Iya, kamu kan punya bisnis, pasti kamu ngerjain marketing. Ini down to earth banget dia. Gimana tuh? Pelan-pelan tapi pasti lah Iya, gitu ya, slowly but sure gitu ya. Iya. Yang aku rasain adalah kita sebenarnya walaupun di dunia desain gitu ya dengan marketing sama sebenarnya konsepnya satu, kita perlu paham lawan main kita kan, user kita siapa, Ya. trying to understand. Walaupun we come up with different solution, Yes. we come up with design, I come up with design, you come up with marketing. Tapi ya Sama. Benar. sama sebenarnya. Benang merahnya adalah Iya. melihat POV orang lain. Dan kita perlu sama-sama empati. betul, Ya empati nggak kita sih? harus besar sekali. Yes. Kalau kita nggak empati, gimana coba kita paham lawan main kita? Betul. Dan kita bisa shoot the right point, ya nggak? Tuh. Ya kan? Basic lagi kan sebenarnya. Basic Sebenarnya dunia ini tentang sebenarnya. basic kok. Iya, Kadang-kadang basic grande-grande itu cuma narasi aja. Betul, distraksi somehow. Distraksi. Iya kan? Biar bahasanya Keren kedengeran aja. keren. Enggak kok. Enggak. Fully basic. Ya, aku juga ketika aku dan ketika aku sempat mention waktu pas di luar layar ini Oke, gitu kan. ya di balik layar tadi Di kita balik layar BTS ini, guys. what keeps me stay grounded itu, gitu ya being equal with others. Ya nggak sih? Nice, benar lagi. Kalau kita trying to, sebenarnya kalau di dunia arsitektur ya kita bisa suka bilang kita pakai God's view. Oh iya benar. Ya kan? Aku sering Ini kalau dengar ada istilah itu. patung di situ tuh kan tuh kita di matanya patung itu tuh ngelihat ngelihat ruang kota segala gitu kan. oke. Sama kita perlu melihat itu, tapi nggak melulu kita di situ. Kita harus being flexible gitu, harus down to earth. Sehingga kita bisa lebih aware apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita lihatnya dari atas, terus. iya, kita cuma ngelihat yang dari atas aja, on the surface. Oh, nggak diving Nggak tadi. diving. Padahal ketika kita berada setara dengan user kita, siapapun itu, kita bisa lebih being critical with the issue, the challenges, the barriers. Dan akhirnya apa? Solusi yang keluar itu lebih tepat sasaran. It's good.
in terms of marketing or in design. Nah, Ya nggak? iya. Active listener. Yes. That's good. That's the point. Ya. Saya banyak banget sih pelajaran kehidupan dari Kita semua nih ngobrol dunia berat ya. kita. Terakhir, kasih pesan dong buat kawan-kawan zillennials. Oke, nice. Kan banyak studennya kan zillennials. Yes, Coba yes. Kak, silakan Kak. Aduh, berat nih pesannya. Kok gue berasa jadi orang tua ya? Kan kita bukan tua, kita adulting. Kita Irwa. perbaya nggak Iya, sih? iya. Kita Iya, nggak. iya, Kita yang adult. Iya, Nggak mau iya. tetap nggak Iya, mau iya, dibilang iya. adult Kita gitu yang- ya yang kan. Kita adult. biar bisa blend gitu kan sama Silakan teman-teman. kakak yang adult mau. Kakak yang lebih dewasa aja Siap, sih siap, sebenarnya. siap. Mm-mm. Pesannya apa ya? Kalau aku melihat keadaan dunia yang bising saat ini itu semakin banyak orang yang kurang empati, tone deaf. Itu nggak bisa dipungkiri. Di setiap lini kita pasti ketemu orang-orang tone deaf, pasti. Mungkin kita start from there gitu ya. Kita lebih mencoba memahami sekitar untuk bisa memberi dampak yang lebih besar. Wow. Nah, ada sana. PR besar untuk kawan Komar hari ini. Banyak kan pelajaran hidupnya? Asik. Ketahuan banget nih. Cobaannya udah banyak banget nih kayaknya cobaan hidup nih. Kayaknya udah nggak lewatin apa aja, nggak ada. Nggak ada apa yang kita lewatin, udah gitu aja. Ya gitu aja. Sekelibat gitu. Gitu ya. Nggak akan kelar karena banyak banget ilmu yang harus kita curi sebenarnya. Cuma beliau ini sibuk karena kita harus memberikan waktunya untuk berkontribusi pada dunia lain, guys. Ya. Jadi cukup dulu di episode kali ini, kita bakalan ngobrol lagi di next episode. Bye-bye kawan Komar, see you. Bye-bye. Thank you.